Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Damai Francisca Bakara SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Karimun. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Sudioningrat. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab adalah dengan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas trikon filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dilambangkan seperti sistem tata surya. Murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan diterima murid harusnya memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan juga harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid, karena setiap murid berotasi dan berevolusi sesuai orbitnya. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan, rotasi, dan evolusi setiap murid pada pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang sudah disediakan. Wah, hasil panenku tahun ini lebih banyak ya dari tahun kemarin, padahal bibitnya masih sama dengan tahun lalu. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita pahami bahwa anak-anak itu bagaikan butir-butir padi yang ditanam. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah bibit padi yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji padi itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji padi itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungkulada, di mana guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingmadia Mangunkarsa, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid. Tuturi Handayani, di mana guru harus bisa memberi dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik. Bagaimana maksud pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani.
Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Selanjutnya, bagaimanakah karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? 1. Manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Karakteristik yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Karakteristik yang ketiga adalah sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik, harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sangat diperlukan. Di dalam mendidik anak, orang tua dan guru harus bekerja sama. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Demikian pemaparan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Semoga bermanfaat dan salam bahagia.